Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Des Adisuma dengan NIM 08 yang akan membawakan materi mengenai satu komponen penting dalam pelaporan akuntansi, yaitu Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat dengan sistem ERP. Jadi, apa sih sistem ERP dan bagaimana kegunaannya? Mari kita bahas dalam video ini. Video ini mencakup pengertian sistem ERP secara umum, komponen yang sering digunakan dalam sistem ERP tersebut, kegunaan dari komponen tersebut, kelebihan dan kekurangan. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut. Salah satu aplikasi yang terkenal dalam sistem ERP yaitu adalah Odoo. Odoo dikembangkan oleh Odoo SE, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak yang terkenal di Belgia pada tahun 2005. Awalnya, Odoo bernama Tiny ERP yang berfokus pada kebutuhan bisnis kecil dan menengah. Dan pada tahun 2019 namanya berubah menjadi Open ERP yang mencerminkan filosofi open source dan peningkatan akan fungsionalitasnya. Pada tahun 2014, Open ERP berganti nama menjadi Odoo untuk mencerminkan evolusinya menjadi platform bisnis yang lebih luas, mencakup ERP, CRM, e-commerce, dan manajemen proyek. Hingga kini, Odoo digunakan oleh lebih dari 7 juta pengguna di seluruh dunia, dan dikenal sebagai solusi ERP yang fleksibel, terjangkau, dan inovatif. Odoo memiliki beberapa fitur yang sangat fungsional. Yang pertama itu adalah fitur modul akuntansi, mencakup manajemen buku besar. Modul ini memungkinkan pencatatan rahasia keuangan secara otomatis dan real time termasuk jurnal, buku besar, dan sub buku besar. Kemudian rekonsiliasi bank. Odoo menyediakan fitur otomatis untuk mencocokkan transaksi bank dengan entry akuntansi sehingga mempercepat proses rekonsiliasi. Kemudian pelaporan keuangan. Membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara otomatis sesuai dengan standar akuntansi internasional IFRS and GAAP. Selanjutnya, manajemen pajak. Mendukung perhitungan dan pelaporan pajak secara otomatis berdasarkan aturan perpajakan di berbagai negara. Yang terakhir, faktur dan pembayaran. Mengolah faktur pelanggan, pengingat pembayaran, dan mencatat pembayaran masuk serta keluar. Fitur yang kedua adalah modul CRM, Customer Relationship Management. Manajemen prospek dan pelanggan, membantu mengelola prospek, melacak aktivitas penjualan, dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Mencakup juga pipeline penjualan, visualisasi proses penjualan dalam bentuk pipeline untuk memantau kemajuan setiap tahap, mulai dari prospek hingga penutupan transaksi. Yang ketiga, integrasi dengan modul lain. CRM terhubung dengan modul lain seperti penjualan, akuntansi, dan email marketing untuk otomatisasi proses. Fitur yang ketiga yaitu ada fitur modul penjualan, mencakup pembuatan penawaran dan faktur, manajemen harga dan diskon, serta integrasi akan e-commerce. Fitur yang keempat yaitu modul e-commerce, yaitu mencakup dalam pembuatan toko online, otomatis stok dan pengiriman, serta pembayaran online. Fitur yang kelima yaitu modul inventaris, mencakup manajemen stok real time, multi warehouse. Untuk fitur yang keenam yaitu modul manufaktur, ada perencanaan produksi, bill of materials untuk membantu mengolah resep atau komponen yang diperlukan untuk setiap produk yang diproduksi. Serta yang terakhir, pelaporan dan analitik, memberikan wawasan mengenai efisiensi yang diproduksi, biaya produksi, dan performa keseluruhan. Kemudian, gimana sih penggunaan aplikasi Odoo tersebut dalam bidang akuntansi sendiri? Jadi, modul akuntansi Odoo memungkinkan pengelolaan buku besar, pelaporan keuangan, manajemen invoice, dan rekonsiliasi bank secara otomatis. Sistem Odoo ini mendukung berbagai standar akuntansi internasional, misalnya IFRS dan GAAP, dan lokal termasuk pelaporan pajak daerah. Untuk contoh implementasi dalam pengelolaan keuangan, Odoo dapat secara otomatis menghasilkan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas berdasarkan transaksi yang tercatat di sistem. Kemudian pelaporan pajak. Modul Odoo dapat disesuaikan dengan aturan perpajakan setempat sehingga perusahaan lebih mudah mempersiapkan laporan pajak. Yang ketiga, manajemen aset. Fitur manajemen aset memungkinkan perusahaan dalam mencatat, melacak, dan menghitung depresiasi aset tetap secara otomatis. Selanjutnya adalah keunggulan dari aplikasi Odoo yang dilihat dari segi fitur, kemudahan akses, efisiensi, serta relevansi terhadap akuntansi. Untuk dari segi fitur sendiri, Odoo sangat lengkap dan fleksibel, mencakup kebutuhan akuntansi, keuangan, manajemen inventaris, hingga CRM. Modul akuntansi itu sendiri mendukung rekonsiliasi secara otomatis, melacak biaya, dan pembuatan laporan secara real time. Untuk dari segi kemudahan akses, Odoo memiliki antarmuka yang user friendly, cocok untuk bisnis kecil hingga menengah. Pengguna dapat
dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan modul sesuai kebutuhan tanpa memerlukan tim teknis yang besar. Dari segi efisiensi, Odoo mengintegrasikan semua fungsi bisnis ke dalam satu platform. Odoo juga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia dalam proses pelaporan akuntansi. Dari segi relevansi dengan akuntansi, modul akuntansi Odoo dirancang sesuai dengan kebutuhan akuntansi. Setelah membahas beberapa goal yang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian memilih untuk menggunakan aplikasi Odoo ini sendiri. Bisa dilihat dari segi biaya. Biaya implementasi yang besar seperti biaya lisensi, biaya pelatihan, biaya pemeliharaan kerap kali membuat tantangan baru bagi perusahaan. Untuk dari segi kompleksitas, beberapa aplikasi ERP membutuhkan waktu implementasi yang lama dan memerlukan tenaga ahli. Hal ini jelas memerlukan integrasi dengan sistem lain yang bisa menambah tingkat kompleksitas aplikasi tersebut. Dari segi keterbatasan, sebagian aplikasi mungkin tidak cocok untuk semua jenis bisnis. Odoo sendiri memiliki keterbatasan dalam skala besar dibandingkan aplikasi lain seperti SAP atau Oracle. Di samping kelebihan yang telah ditawarkan, perusahaan perlu untuk memperhatikan hal-hal seperti biaya total, kompleksitas terhadap implementasi, dan keterbatasan lainnya mungkin dapat menghambat proses ini. Jadi sebelum memutuskan untuk menggunakannya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.